Ya, perkenalkan nama saya Sulaiman Aja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir saya di Data Science di Coding Studio. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi data mining di dalam prediksi penyakit. Nah, di dalam prediksi penyakit ini saya membuat beberapa penyakit yang umum yang ada di Indonesia seperti penyakit jantung, penyakit diabetes, dan juga penyakit ginjal. Nah, eh, saya membuat versi website multi-page menggunakan menggunakan Streamlit untuk pengaplikasiannya. Di sana terdapat visualisasi datanya juga. Nah, mungkin kita langsung lanjut kepada bagaimana visual code dibuat. Nah, di sini dimulai dari pembuatan dari Jupyter Notebook-nya, BNB-nya dimulai dari penyakit jantung. Saya melakukan load dataset, juga menentukan library apa yang digunakan. Di sini ada terdapat NumPy, Pandas, sklearn, model selection, import train test fit, logistic regression, dan akurasi skor untuk berapa skor yang ada dalam prediksi skor itu sendiri. Nah, saya melakukan load dataset. Di sini ada data yang saya input. Selanjutnya saya memisahkan data atribut dengan label itu sendiri, bagaimana kondisinya, apakah prediksinya satu atau dia terkena jantung atau nol tidak terkena jantung. Nah, di sini ada variabel-variabelnya seperti umur, kelaminnya apa, lalu ada chest pain-nya atau tidak. Seperti itu. Ini cukup banyak, ada 13 kolom variabel. Dan juga ada Y-nya itu kondisinya, bagaimana apakah eh, terkena atau tidak seperti itu. Nah, ini saya memisahkan data training dan data staging itu sendiri, lalu membuat model training, lantas ada evaluasi model dari X dan Y itu sendiri, bagaimana menggunakan akurasi skor. Akurasi data training ini kurang lebih 0,85, jadi cukup akurat karena mendekati satu, dan juga akurasi data testingnya 0,9. Nah, selanjutnya adalah membuat model prediksi. Di sini saya membuat model prediksi bagaimana penyakit jantung ini sesuai data itu sih kita bisa penginputan dan kita bisa mengetahui eh, model prediksinya itu bagaimana. Seperti contohnya kita input 61 adalah umurnya, satu adalah eh, eh, jenis kelaminnya, satu adalah laki-laki, seperti itu. Coba saya inputkan di sini chest pain-nya seperti itu, apa ada chest pain atau tidak, dan lain-lain. Nah, saya membuat if prediction nol, yaitu ada pasien tidak terkena penyakit jantung, dan satu atau else jika pasien tersebut terkena penyakit jantung. Nah, di sini ternyata dari data prediksinya pasien tersebut terkena penyakit jantung. Nah, lalu dari penyimpanan model itu sendiri menggunakan pickle dump juga sudah selesai. Ini import NumPy untuk array-nya, data frame-nya. Nah, setelah itu kita masuk kepada diabetes. Diabetes juga hampir sama. Jadi penentuan library, lalu eh, load dataset, lalu kita melakukan XY-nya, bagaimana variabelnya ada glukosa, blood pressure, diabetes prediction function. Ini sejumlah variabelnya di 8, dan juga eh, classification-nya apakah dia terdapat eh, iya terdapat diabetes atau tidak. Lalu ada scalar untuk standarisasi data. Nah, dari numerik eh, agar bisa terlihat. Nah, juga ada print XY-nya, ini dapat terlihat dari data X-nya seperti klasifikasi sebagai dan Y-nya klasifikasinya sebagai berikut. Lalu melakukan speed data training, saya melakukan speed data training dan data testing itu sendiri. Lalu membuat data latih menggunakan algoritma SVM. Saya menggunakan algoritma SVM untuk kernel itu sendiri. Lalu juga membuat model evaluasi untuk mengukuran tingkat akurasi yang saya eh, lakukan. Sama seperti halnya dengan jantung tadi, saya menggunakan score prediction, akurasi skor untuk diabetes ini. Kurang lebih 0,78. Dalam membuat pembuatan modelnya hampir sama kurang lebih. Jadi saya menggunakan NumPy juga.
if else-nya bersama, ketika nol ada pasien terkena diabetes dan else-nya pasien terkena diabetes. Seperti itu. Lalu penyimpanan model seperti itu. Nah, lanjut kepada kidney. eh, Lakukan import di awal library-library apa yang digunakan, lalu kita melakukan load dataset. Di sini juga ada beberapa variabel-variabel seperti BP seperti itu. Nah, ini variabelnya cukup banyak dan juga kurang lebih hampir sama. Kidney datasetnya ada CKD yaitu chronic kidney disease, yaitu siapa yang terkena sejumlah 248 dan juga yang tidak terkena 150 seperti itu. Nah, di sini terdapat CKD slash T 2. Nah, ini kita masukkan CKD yang slash yang 2 tadi dimasukkan pada CKD. Itu jumlah classification-nya semua 250 dan 150. Saya buat seperti itu. Nah, lalu ada transformasi dataset ketika sudah selesai tadi. Lalu menggunakan library Scalon Processing, lalu label encoder. Lalu kita cek, bisa cek datasetnya dari Kidney itu sendiri. Setelah itu, setelah bersih, saya buat lagi kepada CSV-nya yang sudah clean bagaimana, karena tadi belum clean atau masih banyak yang missing. Jadi saya buat Kidney yang sudah clean baru, data baru, lalu membuat model decision tree. Saya menggunakan escalon metric dan decision tree classifier untuk decision tree saya. Ini masih data trainingnya 0,99 dan akurasi data testingnya 1. Kurang lebih cukup akurat. Dan selanjutnya adalah simulasi bagaimana permodelannya, kurang lebih hampir sama dengan jantung dan juga diabetes. Saya menggunakan if prediction, menggunakan NumPy, if prediction 0 itu jika di pasien tidak terkena batu ginjal, dan else adalah pasien terkena batu ginjal. Nah, dari contoh di atas ini kurang lebih input datanya sebagai berikut. Saya eh, random aja, lalu ada pasien tidak terkena batu ginjal. Lalu ada visualisasi pohon keputusan menggunakan matplotlib plot, plot. Jadi ini hemoglobinnya ketika di atas 12 dia CKD atau terdapat chronic kidney disease. Ketika hemoglobinnya di bawah 12 dia ternyata not CKD. Nah, selanjutnya adalah klasifikasinya juga ketika SC di atas 1,15 dia cek not CKD dan di bawah itu not CKD. Nah, SG-nya juga ketika SG-nya di atas 1,17 itu CKD atau chronic disease, kidney disease, dan juga ketika dikurang dari itu adalah not CKD. Setelah melakukan pengaplikasian Python kepada kidney atau ginjal, diabetes, dan jantung, lanjutnya kita membuat wave function untuk di streamlit-nya, multi-page streamlit. Ini pertama, saya menggunakan eh, library-library seperti tersebut, decision tree classifier untuk visualisasi, streamlit juga, pastinya NumPy, Pandas. Kurang lebih setelah saya buat seperti ini, saya kurang lebih hampir seperti ini. Jadi saya membuat satu web function untuk 3 variabel seperti kidney, diabetes, dan juga jantung itu sendiri. Selanjutnya saya membuat main 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 scriptnya yaitu pada diabetes, saya melakukan import library, pickle, numpy, dan streamlit pastinya. Saya klasifikasikan kolom 1, kolom 2, kolom 3 seperti tersebut. Dan juga melakukan input data sebagai berikut. Dan juga prediksi dan juga sorry, if else-nya. Jadi apakah pasien terkena diabetes atau tidak. Ini setelah saya masukkan dari PNB tadi, saya masukkan kepada bahasa pemrograman Python untuk lanjutnya di pada Streamlit. Diabetes juga ini ada home adalah beranda, di beranda awalnya saya masukkan seperti ini.
Lalu ada juga jantung. Jantung saya import library partikel, NumPy, Streamlit, dan juga ada eh, klasifikasinya. Ada klasifikasi klasifikasi 1, 2, 3, terapi saja. Ini saya masukkan juga if else-nya. Saya menggunakan NumPy array. Lalu ada juga kidney-nya. Jadi saya buat jantung, diabetes, dan juga ginjal. Nah, ini yang bagian ginjal. Seperti berikut. Saya juga buat sama saja, if else-nya sama saja. Dan juga visualisasi. Kebetulan dari ginjal itu, dari datanya bisa dibuat visualisasi. Jadi mungkin saya coba-coba buat visualisasi. Tadi menggunakan 3 decision tree. Saya menggunakan library import matplotlib yang pastinya sklearn, streamlit juga untuk ini datasetnya atau ginjal. Nah, setelah semuanya jadi, setelah jantung, diabetes dan juga ginjalnya jadi datasetnya, saya melakukan main page-nya. Jadi saya melakukan import juga, import stringlet, AST, from web function juga, dari web function itu sendiri, dari main itu sendiri terdapat web function dan juga tab. Nah, tab itu terdiri dari eh, jantung, beranda, lalu diabetes dan juga ginjal. Variabel-variabel itu juga visualisasi datanya. Ini terdapat 5 ya. Ada beranda home, jantung, diabetes, ginjal, dan juga visualisasi itu sendiri. Nah, buat sidebar itu sendiri, lalu ada load data dan call up functionnya apa saja. Ini if else-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin bisa dilihat di sini. Kita buka run ini yang saya gunakan. Tab, kita pindah ke Chrome. Di sini bisa terlihat ada navigasinya, navigasi terdapat 5, ada beranda, jantung, diabetes, ginjal, dan juga visualisasi itu sendiri. Nah, coba nih kita aplikasikan aja langsung ke Streamlit. Jadi di dalam aplikasi ini kita ada beranda. Jadi kita masukkan data, misal saya Julian kita proses nih. Nah, hasil prediksi untuk saudara Zulian Lutmaja. Lalu kita lanjut kepada jantung. Sebenarnya katakanlah jantung umurnya berapa ya? Ini contoh saja ya. Misal 69, jenis kelaminnya laki-laki, satu, kita inputkan jenisnya kita ada atau TSP-nya ada atau tidak. Ada darah 110. Empat, satu, dua, tidak jantung umum rata-rata. Misal di atas rata-rata, 101 untuk siapnya. 0, deviation masuk 1, stop 1, 0. Nah, ini prediksinya bagaimana ya? Oh, ternyata pasien tersebut tidak terkena penyakit jantung. Ke diabetes mungkin. Kasusnya berapa sih? Sekarang 6. 6, terus glukosanya 148, terus blood pressure dari tekanan darah 100, berapa ya normalnya 72, skin thickness-nya 35, insulinnya 0, BFI dari 6. Nah, itu ya. Lalu ada 0,1, ya kira-kira 10 mas ya. Oh, pasien tersebut terkena diabetes. Ini data mining ya. Ginjal. Ginjal.
blood pressure-nya berapa ya? 80 katakanlah. Saya 1,2, lalu albuminnya ke 1, sugarnya ada, tidak ada, red blood cell. Welcome, nol, nol, terus random, empat puluh empat, hemoglobinnya ada 15, dan jadi 22, lalu white bloodnya ada 7. RT-nya apa ya? Red cell-nya 3, red blood cell-nya ada 34, tension ada, diabetes mungkin. Nol, nol semua ya. Semua yang prediksi bagaimana prediksi penyakit ginjal. Seperti itu. Nah, prediksinya sudah sukses dan juga orang tersebut relatif aman dari penyakit ginjal dengan akurasi model 99,5. Jadi cukup akurat ya. Bisa dilihat visualisasinya seperti apa dari data miningnya itu sendiri. Saya menggunakan plot confusion metric dengan eh, telah menggunakan matplotlib PLT. Non CKD, non CKD tadi ada CKD yaitu chronic kidney disease atau orang yang terkena kidney disease dari data mining tersebut 150, dan juga non CKD-nya ada 248 atau 2 dan 250, karena ada dua yang tidak terklasifikasi, tadi sudah saya masukkan. Nah, ada juga contribution free tadi, hemoglobinnya ketika di atas 12 itu masuk kepada CKD, dan ketika tidak masuk kepada seperti itu. Dari screenshot saya mengenai data mining, aplikasi data mining punya prediksi penyakit dari prediksi jantung, diabetes, dan juga ginjal. Karena dari penyakit-penyakit itu tersebut banyak. Kenapa saya mengambil itu? Karena salah satu penyakit yang cukup banyak ya di Indonesia. Jadi diabetes, jantung, dan juga kidney atau ginjal sangat banyak ditemui di Indonesia, karena mungkin ada hubungannya ketika diabetes itu bisa menjadi tergantung karena ada gula yang berlebih, atau juga hubungan diabetes dengan ginjal itu dia ada gula darah berlebihan juga tinggi, jadi merusak sistem ginjal itu sendiri. Karena menurut data itu sendiri, diabetes di Indonesia ini menduduki peringkat kelima di survei tahun 2021. Nah, ini bisa menjadi lebih tinggi ke depannya kalau tidak diatasi dengan baik. Seperti itu limit dari saya, soal data di limit. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga